Tolong Pak, tangkap saya Pak. Saya mohon Pak, tangkap saja saya Pak. Gak usah banyak tanya Pak. Tangkap saja saya Pak. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar Pak. Tolong Pak, tangkap saja saya Pak. Saya ingin memberikan contoh yang baik kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik bersembunyi. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen sembunyi, bukankah persembunyian paling aman untuk para koruptor justru ada di pengadilan, Pak? Kita nggak akan diperlakukan macam maling ayam kok di pengadilan. Yang ketahuan maling ayam tetangga langsung diteriakin, "Hai, maling!" Abis itu dikejar warga sampai warawiri. Tapi ya paling di pengadilan kita ditanyai sedikit-sedikit lah, basa-basi. Maksudnya minta bagian hasil korupsi. Nggak ada salahnya juga kok kita bagi-bagi hasil korupsi sama hakim, jaksa, polisi. Anggap aja rezeki buat mereka. Toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini. Saya minta diadili. Tenang, saya tak hendak membantah. Itu urusan pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya seolah-olah tak bersalah. Bu, Ibu korupsi udah berapa banyak, Bu? Bu, hasil korupsinya dipakai buat diri sendiri ya? Ibu cari sensasi ya? Atau Ibu ngelakuin ini karena udah gak ada tempat buat sembunyi lagi? Duh, saya gak perlu sembunyi. Dan ya, saya tak cari sensasi. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menganggap bahwa koruptor macam saya tak lebih dari benalu bangsa yang tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan. Dan ya, korupsi hasilnya nggak kami gunakan untuk diri sendiri kok. Kami ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah. Kami membantu korban bencana. Kami menyantuni anak yatim, menyokong olahraga, iuran 17-an, dan masih banyak lagi. Sebagai koruptor yang baik dan budiman, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami justru dihormati. Duduk paling depan saat ada hajatan. Pak, Bu, bertemu dengan tokoh-tokoh penting warga, menjadi pusat perhatian. Diminta bicara saat ada pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salah kami, salah mereka yang terlalu percaya. Bu, terus gimana dong sama mahasiswa yang terus berdemonstrasi di luaran sana? Naif sekali apabila mahasiswa masih berdemonstrasi, menuntut para koruptor untuk dipenjarakan. Nanti jadi pusing sendiri, harus mikirin berapa banyak lagi penjara yang harus dibangun. 70% warga Republik ini pasti akan dipenjara. Tidakkah itu hanya akan membuang-buang anggaran belanja negara? Percayalah, memenjarakan koruptor biayanya jauh lebih tinggi ketimbang dengan dana BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Ya, jadi memenjarakan koruptor justru kontraproduktif untuk keuangan negara. Daripada uangnya dihambur-hamburkan untuk membangun lebih banyak lagi penjara, lebih baik uangnya kami korupsi. Kami kelola dengan baik, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Itu baru namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai dengan Pancasila. Atau ya kalau pengen terdengar lebih trendy, itulah sistem demokrasi dalam korupsi. Anda terlalu melebih-lebihkan, hei. Tolong, jangan terlalu pojokkan kami. Kalau perihal unjuk kekuatan, kami juga bisa kok menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan, jika saja para koruptor di Indonesia ini melakukan aksi mogok 1 hari saja, mulai dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti.
Birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi. Jangankan untuk ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin gak ada yang mau ngurusi. Kami, koruptor, mungkin koruptor yang kakak macam saya, terdiri di setiap inci negeri ini. Lalu kalian bagaimana cara memberantas kami? Dicari satu-satu? Gak mungkin kan? Capek sendiri. Karena itu, marilah kita hidup berdampingan dengan damai. Koruptor dan bukan koruptor apa sih bedanya? MH Enu Najib pernah berkata, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Begitupun dengan orang-orang yang gak koruptor. Itu hanya perihal kesempatan aja yang belum ada, kesempatan aja yang tertunda. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya memang koruptor, apalagi kelas kakap. Saya justru bangga mengakuinya. Seperti terlepas beban saya, sekarang saya siap harus duduk di pengadilan, di penjara, ketemu kolega-kolega lama saya, berdiskusi, bertukar cerita. Saya siap kok dihukum dengan sebenar-benarnya.